Halo semua, selamat datang di video saya. Kali ini video ini akan memberitahu bagaimana cara kita melakukan overclocking dengan menurunkan voltage dari CPU atau biasa disebut dengan under voltage. Jadi, sebelum kita melangkah untuk melakukan undervolt, ada baiknya saya jelaskan dulu apa itu undervolt ya. Jadi gini, seperti yang diketahui bahwa setiap chipset yang dibuat oleh pabrik di setiap perusahaan chipset itu tidak ada yang sama. Jadi yang namanya produksi massal gitu ya, pasti akan berbeda setiap chipset kita dengan chipset yang lainnya. Bahkan chipset yang saya pakai di laptop saya ini, Core i7 9750H, mungkin bisa jadi berbeda dengan Core i7 9750H yang ada di laptop Anda atau di PC Anda. Gitu. Namun, perusahaan chipset tersebut sudah menetapkan threshold voltase yang digunakan oleh setiap chipset tersebut. Jadi, dengan threshold tersebut, chipset mereka harus bisa bekerja dengan baik. Sehingga pada kenyataannya, threshold yang ada itu sebetulnya selalu di atas dari chipset yang sebenarnya, voltase yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi chipset saya seharusnya mungkin bukan sesuai dengan threshold tersebut gitu, tapi di bawah itu. Dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang CPU-nya itu terlalu panas dari yang seharusnya. Sehingga kita perlu untuk melakukan menurunkan voltase dan mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil benchmark dan max core frekuensi sebelum melakukan undervolt dan setelah melakukan undervolt. Baik, saya perkenalkan dulu sistem informasi dari laptop saya ini. Jadi laptop saya ini menggunakan laptop L340, L340, Lenovo L340 IdeaPad dan merupakan flagship dari IdeaPad. Menggunakan Core i7 9750, RAM 16GB dan grafik GTX 1650. Dan ini adalah slide atau glide untuk mengontrol voltage offsetnya. Begitu. Saran saya, melakukan offset ini itu jangan langsung lompat, tapi satu-satu atau per minus 0,5. Kita turunkan dulu misalnya sebesar minus 0,5 lalu apply, lakukan benchmarking di sini. Oke. Kita coba dulu yang defaultnya. Kita akan coba melakukan yang defaultnya, benchmarking defaultnya di sini. Baik. Bisa kita lihat pergerakan dari max core frekuensinya ini berubah-ubah ya, karena thermal throttling itu masih suka berjalan. Begitu dia naik di atas 3,3, di atas 3 GHz, thermal throttlingnya akan berjalan. Karena memang kondisinya, voltasenya lebih tinggi dari yang seharusnya. Di sini baru pada saat sudah naik sebesar 3 GHz, dia package temperature langsung di atas 90%. Begitu. Baik, kita coba tunggu dulu. Ini kalau dilihat di sini itu sepertinya agak turun dari biasanya. Karena apa? CPU utilization-nya naik. Artinya semua core yang ada di CPU itu digunakan semua, sehingga akan menambah temperatur dari CPU itu secara keseluruhan. Sehingga pada saat benchmarknya sudah selesai, dia akan kembali naik lagi. Cuman kembali naik lagi ini utilisasinya kecil karena hanya satu core saja. Gitu. Lalu ini hasilnya, XTU 1782 Marks, highest temperature 95, maksimum frekuensinya 4,07. Sebenarnya current score ini itu menunjukkan
juga berapa average dari max core frekuensi ini. Oke. Lalu kita coba untuk lakukan undervolt ya. Setelah ini kita lakukan undervolt. Saya sudah melakukan satu-satu, dari 0,5, minus 0,5, minus 0,10, 11, dan saya mendapatkan di 0,140. Saya yakin ini sebenarnya masih bisa lebih rendah lagi, cuman kurang pede aja atau bagaimana gitu. Saya pikir udahlah segini, karena rata-rata kalau saya lihat juga kalau untuk Core i7 ini minusnya itu antara kisaran minus 140 sampai minus 150 gitu. Ada juga yang bisa sampai minus 155 gitu. Cuman saya kurang berani. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Kita kurangi pun paling banter, paling restart aja laptopnya atau PC-nya. Dan setelah dia restart, dia akan kembali lagi seperti awal di 0,000 offsetnya. Jadi no problem sebetulnya ya. Cuman karena saya juga mengerjakan yang lain di sini, jadi takut hilang, jadi saya tetap di minus 1,40. Ini kita apply. Tadi benchmarking di 1782 ya, 1782. Ini kita apply. Nah, ini mohon diingat pada saat melakukan scoring di awal itu berapa. Tadi kita 1782, sehingga kita bisa melakukan perbandingan. Karena begitu kita pindah current score-nya dia akan hilang. Saya sarankan untuk mencoba mengcapture untuk melihat perbedaannya. Oke. Kita lakukan benchmark di sini. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita melakukan undervolt terus kok malah tiba-tiba turun dari angka sebelumnya, nggak usah khawatir, karena memang kadang-kadang suka berbeda, bisa jadi ada proses background atau proses yang lainnya yang berjalan di situ kan, jadinya bisa berbeda gitu. Oke, ini kalau bisa dilihat kenaikannya hampir 200 ya. Tadinya 1782, sekarang 1964, sekitar 170-180-an kenaikannya. Lumayan, lumayan. Dan bisa dilihat di sini ya perbedaannya ya. Yang merah di sini dengan merah di sini nih. Max core frekuensinya cukup jauh lah ya. Kalau sebelumnya nih 2,7, 2,8 ya kan. Kalau di sini dia di 3,2, 3,3 seperti itu. Max-nya dia di 4,7, sama, hampir sama sih. Highest temperature memang bisa lebih tinggi karena di sini benchmarking, jadi dia akan di-push yang paling tinggi gitu. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.